Mau desain keren dengan CorelDRAW? Tonton video ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat objek kotak, lingkaran, dan segitiga menggunakan aplikasi CorelDRAW dari nol. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang baru belajar desain grafis dan baru belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW. Baik, untuk langkah pertama kita akan membuat objek kotak ataupun persegi panjang ya. Jadi kita klik untuk toolbarnya di rectangle tool, lalu kita tarik dari kiri atas menuju kanan bawah. Kita bisa membuat untuk memanjang ataupun tinggi atau ke bawah seperti ini. Untuk umumnya kita menarik klik and drag-nya ini dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi ada juga yang dari kanan atas menuju kiri bawah. Itu tergantung dari kebiasaan masing-masing. Nah, seperti itu. Lalu kita menggunakan tombol kontrol untuk membuat kotak sempurna. Jadi ketika tombol kontrol ini kita tahan, maka kotak yang tergambar ini adalah kotak yang semua sisinya sama panjang. Kotak sempurna. Tapi kalau tombol kontrolnya kita lepas, ini nanti akan menjadi persegi panjang seperti itu. Nah, kita tekan lagi kontrolnya. Kita lepaskan kliknya terlebih dahulu, baru tekan untuk tombol kontrolnya baru kita lepas. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ini, namanya adalah corner radius. Corner radius itu sudut yang ada di sisi semua sisi ini bisa kita lengkungkan ataupun kita cekungkan atau bahkan kita buat rata bisa. Nah, corner radiusnya ini bisa kita atur sesuai kemauan kita. Saya biasanya menggunakan 5 mm, dan ini karena gemboknya belum terkunci, maka yang berubah hanya di satu sudut saja, yang di sudut kiri atas. Ini kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, seperti itu. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Ini jadi untuk yang kiri atas menjadi melengkung, dan kita bisa rubah semuanya dengan tekan gembok. Jadi misalkan ini kita nolkan dulu ya sebelumnya. Nah, kita tekan gembok, ini bisa kita rubah untuk semua sisi, semua sudut maksudnya. Kita enter. Nah, jadi 10 mm ini jadinya adalah seperti ini. Lalu bisa kita rubah juga untuk yang cekung ke dalam ataupun ke rata seperti ini, flat ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggambar objek lingkaran ya. Objek lingkaran ini bisa elips ataupun bisa lingkaran sempurna. Jadi kita perlu perhatikan untuk membuat lingkaran sempurna itu sama seperti dengan pembuat kotak sempurna tadi ya, menggunakan kontrol. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat elips, berarti kita tinggal tarik saja sesuai dengan kemauan kita. Bisa elips lonjong yang ke samping ataupun elips lonjong yang berdiri seperti ini. Bebas. Jadi untuk penerapannya ini bebas seperti itu. Hampir sama untuk cara-caranya, tetapi kalau untuk yang lingkaran ini ada perbedaan di sini. Jadi kalau untuk yang lingkaran ini bisa kita buat seperti pie. Jadi potongan pie seperti ini pun bisa kita atur melalui shape tool. Ini bisa kita atur luas pie-nya berapa seperti itu. Nah, ini pun sama, kita bisa buat pie seperti ini. Nah, tapi biasanya kalau pie itu bagusnya untuk objek lingkaran yang sempurna. Terus selain pie juga kita bisa membuat arc. Arc itu lengkungan tanpa sudut-sudut yang bertemu, tanpa keliling yang bertemu. Arc itu ya lengkungan seperti ini aja. Jadi
hanya garis yang tidak saling bertemu. Oke, seperti itu untuk membuat objek lingkaran. Baik, selanjutnya kita membuat objek segitiga. Nah, untuk objek segitiga sendiri itu tidak ada tool. Kalau maksudnya untuk tool yang kotak itu kan bisa langsung ya, kotak atau lingkaran ya. Tapi kalau untuk segitiga ini kita menggunakan tool namanya polygon tool. Nah, untuk polygon tool sendiri ini kita bahkan tidak hanya bisa membuat segitiga, tetapi kita bisa membuat banyak segi. Yang umum digunakan itu biasanya segitiga atau segi 5, ataupun bahkan kita bikin bintang ataupun segi 8 atau segi banyak lah bisa. Nah, kita untuk saat ini kita coba untuk membuat segitiganya terlebih dahulu. Oke, kita enter, kita rubah ini ya untuk sudutnya menjadi 3. Seperti biasa untuk membuat objek, untuk objek yang presisi kita bisa tekan kontrol. Jadi kalau tekan kontrol ini semua sisinya sama. Tapi kalau misalkan kita tidak menekan kontrol, bisa lancip seperti ini ataupun bisa gepeng seperti ini. Ya. Dan ini pun bisa kita rubah ya untuk sudutnya. Misalkan kita mau bikin segi 5, kita bisa langsung rubah dan kita buat segi 5 seperti ini. Ya, kita cukup familiar ya dengan beberapa logo yang menggunakan segitiga ataupun segi 5 seperti ini. Nah, ini pun pada penerapannya kita bisa langsung membuat sudut yang kita inginkan seperti ini. Jadi membuat bintang yang seperti ini, ataupun ini bisa kita gunakan shape tool namanya. Tapi kalau untuk bintang yang sempurna saya kira akan lebih bagus menggunakan ini star. Nah, kalau star ini kita bisa langsung seperti ini, hampir sama, tetapi di sini ada pengaturan sudutnya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada beberapa objek untuk variasi menggunakan pewarnaan dan juga untuk teknik outline-nya. Jadi kalau untuk yang ini, yang di atas ini hanya menggunakan pewarnaan dari objek dalamnya saja. Jadi yang kita warnai itu hanya objeknya. Kalau yang di bawah ini sebaliknya, yang kita beri warna itu outline-nya. Nah, kita akan coba untuk merubah warnanya. Jadi yang biru ini kita rubah menjadi hijau dan kita beri outline hitam. Nah, outline ini bisa kita atur sedemikian rupa. Jadi misalkan ketebalan garis tepinya itu bisa kita atur, misalkan 10 mm ini sangat tebal, untuk kita pertipis bisa sesuaikan lah ya, sesuai proporsinya kira-kira seberapa, ini bisa kita sesuaikan. Nah, misalkan kita ingin mewarnai outline-nya ini menggunakan warna biru, yang kita klik adalah menggunakan klik kanan, bukan klik biasa atau klik kiri. Kalau kita kan, kalau yang warna ini kan menggunakan klik kiri ya untuk merubah ini, menggunakan jari telunjuk. Tapi kalau yang untuk mewarnai outline itu kita menggunakan jari tengah, jadi klik kanan seperti ini. Nah, ini kita rubah warna menjadi coklat seperti sama di bawah. Nah, terus yang ini lingkaran coba kita warnai dengan warna hijau tua maksudnya. Ini hijau tua. Terus kita beri outline sama, kita pilih warnanya yang kita inginkan. Outline-nya kita menggunakan ini deep navy blue ya, biru tua, blue navy ya. Ini outline-nya kita samakan juga tadi, ini 3 mili, berarti samakan saja 3 mili. Oke, yang untuk segitiga coba kita beri warna ini, warna apa ini namanya, hijau, apa ini, moon green atau ya moon green lah coba. Terus kita beri outline-nya, kita beri warna oranye. Nah, sama untuk outline-nya ini kita buat 3 mili.
Nah, ini pun sama, kita misalkan mau hilangin outline-nya, berarti kita tinggal klik yang X ini tanpa warna, berarti kita klik kanan. Nah, ini sudah hilang. Kalau misalkan kita mau isi warna dalamnya, kita tinggal klik kiri. Ini sudah berwarna lagi untuk yang isinya. Tapi kita bisa rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Baik, ini adalah contoh penerapan penggunaan objek-objek yang tadi saya sebutkan. Ada kotak, lingkaran, dan segitiga. Ini pengembangannya memang tidak sesederhana saat membuat ya. Jadi ini hanya gambaran garisnya, walaupun nanti untuk pengembangannya itu nanti bisa diimprovisasi sesuai dengan kebutuhan dari user atau customer. Nah, jadi ini untuk logo brand satu ini saya kira tidak asing lah ya. Untuk logo brand ini hanya menggunakan objek elips. Bahkan ini hanya berapa objek ini, 1, 2, dan 3 objek saja. Tapi memang ini untuk finishingnya memang berbeda, karena ini ada perbedaan dari ketebalan garis tepinya, ini ada perbedaan, dan ini ada juga untuk variasinya ini memang sudah sesuai dengan filosofi dan makna logonya tersebut. Nah, lalu ini ada logo UKS. Nah, logo UKS ini hanya menggunakan logo gambar objek segitiga dengan lingkaran yang ada di tengahnya. Segitiga ini tentu menggunakan garis outline berwarna hitam, dan untuk fill-nya, untuk dalamnya ini menggunakan warna hijau. Terus lingkaran ini menggunakan isi warna putih, dan garis outline-nya menggunakan warna hitam. Nah, lalu untuk yang medicine ini menggunakan persegi panjang dan kotak. Jadi yang persegi panjang ini menggunakan round corner, dan yang kotak ini di warna merah tanpa menggunakan outline, dan yang dalam ini ada 2 objek ya, objek persegi panjang. Jadi yang satu memanjang ke tepi, yang satu memanjang ke atas bawah, dan ini menggunakan teks seperti biasa. Oke, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa memberi tutorial CorelDRAW selanjutnya. Bye.